nama saya Dandi Ritus Tepu, NIM saya 3192421019. Di sini saya akan melakukan presentasi sedikit tentang membangun karakteristik wirausaha untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Ritu Sidik, SPD MPD. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang karakteristik wirausaha, di mana karakteristik wirausaha ini terdapat 10. Yang pertama yaitu motif berprestasi tinggi, yang kedua selalu perspektif, yang ketiga memiliki kreativitas tinggi, yang keempat memiliki perilaku inovatif tinggi, yang kelima selalu komitmen dalam pekerjaan, keenam mandiri atau tidak ketergantungan, 7 berani menghadapi risiko, 8 selalu mencari peluang, 9 memiliki jiwa kepemimpinan, 10 memiliki kemampuan manajerial. Jadi yang menurut saya menarik yaitu tentang selalu mencari peluang. Memang jika kita membuka suatu usaha, kita harus mengetahui apa peluang dari usaha yang kita buka. Misalnya apa yang kita tuju, seperti konsumen, seperti anak SD, SMP, SMA jika kita membuka toko tas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu tidak ragu mengambil langkah awal, yang kedua tidak meratapi kegagalan, yang ketiga memahami produk dan sasarannya, yang keempat pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini, yang kelima tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi, yang keenam selalu belajar dan mencari celah pemasaran, dan yang terakhir yaitu bersikap baik dan komunitas. Selanjutnya yaitu tentang proses membangun karakter wirausaha. Memang ada 4 proses membangun karakter wirausaha. Yang pertama, hargai produk orang lain, yang kedua menyenangi kritik, yang ketiga bicara sesuai ahli, yang keempat fokus dan konsisten. Menyenangi kritik maksudnya di sini adalah kita harus menerima kritik ataupun kekurangan dari usaha yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengembangkan dan memperbaiki usaha kita supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan kita juga harus menghargai produk-produk orang lain yang melakukan usaha maupun usaha yang dibukanya di samping usaha kita. Selanjutnya yaitu tentang cerita motivasi wirausahaan yang sukses, di mana pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu, Tri Sumono nama aslinya, seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta, meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA. Sesampai di Jakarta, Tri Sumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak harus memandang pekerjaan itu terlebih dahulu. Yang kita cari adalah pengalaman dan perencanaan bisnisnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang lanjutan dari ceritanya Tri Sumono, di mana dari office boy ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasaran hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Selama bekerja di kantor, Tri Sumono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp1.000. Dari pengalaman jualan ini kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Pada tahun 1997 ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Geraha Jantung. Tahun 1999 ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara hasil dari penjualan kios di Mall Geraha Jantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis dimulai. Saat itu ia langsung membuka toko sembako. Pada tahun 2006 Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya,
Diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Tri tidak patah semangat, ia terus belajar mengambil untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dengan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta, sekarang terbalik. Beberapa perusahaan antri mengambil olahan dari sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis Tri Sumono terus maju dan berkembang. Melalui perusahaannya, CV3 Jaya, Tri Sumono mengelola banyak cabang usaha, antara lain produksi kopi jahe saset merek Hotri, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe dan bisnis lainnya. Kesimpulannya yang dapat kita tarik dari cerita Tri Sumono adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian, di mana tadi Tri Sumono ini selalu belajar dari pengalaman-pengalamannya sebelumnya dan dia tidak putus asa atau putus semangat saat usahanya gagal beberapa kali. Mungkin itu adalah salah satu kunci dari wirausaha yang sukses. Mungkin itu saja sedikit tentang presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua.